Halo Ananda, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Dewi Junianti, Guru Matematika SMA Negeri 1 Rambasamo. Video pembelajaran kali ini kita masih melanjutkan mengenai aplikasi turunan fungsi aljabar, masih dari kompetensi dasar yang sama, yaitu KD 3.9 dan KD 4.9. terkait dengan titik stasioner, titik maksimum, dan titik minimum dari sebuah kurva atau fungsi. Nanti Ibu akan menjelaskan apa itu titik maksimum, titik minimum, titik stasioner, dan bagaimana menentukannya menggunakan turunan pertama. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi Ananda sekalian untuk bisa memahami dan menyelesaikan soal-soal yang akan Ibu berikan. Selamat belajar, semoga sukses. Pada video pembelajaran kali ini, kita punya tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menggunakan turunan pertama fungsi untuk menentukan titik stasioner, titik maksimum, dan titik minimum. Nanti kita akan melihat bagaimana kita menentukan titik stasioner, titik maksimum, dan titik minimum dengan menggunakan turunan pertama fungsi. Kita akan melihat nanti pembahasan dan contoh-contoh soalnya. Sekarang kita lihat titik dan nilai stasioner fungsi aljabar. Silahkan diperhatikan, ini ada gambarnya, gambar 1 titik stasioner. Kita lihat ada titik A di sini, kemudian ada titik B, ada titik C. Titik stasioner terjadi apabila garis singgung pada kurva di titik tersebut merupakan garis horizontalnya. Ini garis horizontal, kemudian ini, kemudian ini. Perhatikan gambar di samping. Oke, ini dia gambarnya. Definisi titik stasioner diberikan sebagai berikut. Kita lihat definisi 1. Misalkan f fungsi trigonometri yang mempunyai turunan. Jika f aksen A sama dengan 0, maka fx stasioner di titik x sama dengan A. Dengan nilai fa disebut nilai stasioner, fx di x sama dengan A. Titik A, fa disebut titik stasioner. Jadi kita lihat jika turunan pertamanya di satu titik, misalnya di titik A itu sama dengan 0, maka fx stasioner di titik x sama dengan A. Dengan nilai fa disebut nilai stasioner, fx di x sama dengan A. Kita lihat ini ya, f aksen A sama dengan 0, berarti nanti A, fa itu merupakan titik stasioner. Kemudian ini misalnya f aksen C sama dengan 0, maka nanti C, fc itu juga merupakan titik stasioner. Nah, fa nya nilai stasioner, nanti fc nya nilai stasioner. Nanti kita akan lihat yang mana yang nilai stasioner dan mana yang disebut titik stasioner dari contoh-contoh soal yang akan kita bahas sebentar lagi. Sekarang kita lihat contoh yang pertama. Contoh 1 soalnya, tentukan nilai dan titik stasioner fungsi fx sama dengan x pangkat 3 kurang 12x tambah 8. Nah, kita harus mencari dulu turunan pertama fungsi fx. Jadi turunan pertama dari x pangkat 3 kurang 12x tambah 8 ya. Fx sama dengan x pangkat 3 kurang 12x tambah 8, maka f aksen x pangkat 3 turunannya 3x kuadrat dikurang 12x. 12x ini turunannya 12, 8 turunannya 0. Jadi turunan pertamanya 3x kuadrat dikurang 12. Kemudian syarat stasioner turunan pertama sama dengan 0. Tadi kan kita sudah melihat tadi gambarnya kan dari definisi. Ketika f aksennya bernilai 0, maka di sana kita akan bisa menemukan nilai stasionernya atau titiknya terlebih dahulu. 3x kuadrat kurang 12 berarti sama dengan 0. Ini 3x kuadrat, ini 12. Kita mau keluarkan faktor yang sama atau ini sama-sama bisa dibagi 3,
maka kita keluarkan 3. Tentu di sini tinggal x kuadrat dikurang 4. Ini 12 dibagi 3 kan 4. Ini tadi 3x kuadrat bagi 3x kuadrat. Jadi di dalam kurung tinggal x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian ini x kuadrat kurang 4 ini kita faktorkan. Ini a-nya 1, b-nya 0. B itu kan koefisien dari x. Kemudian c-nya min 4. Nah, dua bilangan kalau ditambah hasilnya 0, kalau dikali hasilnya min 4. Bilangannya tentu 2 dan negatif 2. Karena 2 ditambah negatif 2 itu 0. Kemudian 2 dikali negatif 2 itu negatif 4 atau min 4. Jadi x kuadrat kurang 4 ini difaktorkan x tambah 2 dikali x kurang 2. Ini sama dengan 0. Nah, kemudian ini tentu kita cari nilai x-nya. X tambah 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 2. Ya kan, 0 dikurang 2. Yang ini x kurang 2 sama dengan 0. Maka x sama dengan 0 ditambah 2. Berarti x sama dengan 2. Sekarang kita menentukan nilai stasioner. Nilai stasioner ini setelah kita mendapat titik ini tinggal mensubstitusi titiknya min 2 dan 2 ke fungsi ini. X pangkat 3 kurang 12x tambah 8. Kita masukkan f min 2 sama dengan, berarti ini x pangkat 3 berarti min 2 pangkat 3 dikurang 12x dikurang 12 kali min 2 ditambah 8 sama dengan 24. Ini kan 8. Ini negatif 12 dikali negatif 2, ini positif 24, berarti 8. Kemudian min 8, ini tadi min 8 ya, min 8 tambah 24 min positif 16, positif 16 tambah 8, 24. Kemudian yang ini x sama dengan 2, berarti f2 ya kan. Masukkan ini x nya kita ganti 2 pangkat 3 dikurang 12x, 12 kali 2 ditambah 8. Ini 8 ya kan, 2 pangkat 3. Ini min 12 kali 2 min 24, berarti 8 kurang 24 min 16, min 16 tambah 8 min 8. Nah, ini nilai stasionernya 24 dan min 8. Ya kan, nilai stasionernya adalah min 8 dan 24. Nah, titik stasionernya itu koordinat dalam bentuk titik koordinat. Nah, ini dia min 2,24 dan 2, min 8 ini. 2, min 8 dan min 2,24. Dari sini ya, min 2,24, 2, min 8. Jadi nilai stasioner itu nilai fx-nya setelah dimasukkan titiknya tadi yang kita cari dengan membuat turunan pertamanya sama dengan 0. Sedangkan titik stasionernya koordinatnya A, FA tadi. Ini ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk menentukan nilai stasioner dan titik stasioner dari sebuah fungsi. Sekarang kita lanjut contoh yang kedua. Contoh 2, tentukan nilai dan titik stasioner dari fx sama dengan x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 9x tambah 1. Masih menentukan titik dan nilai stasioner. Kita lihat seperti biasa, kita turunkan dulu. Ini x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 9x tambah 1. Tentu turunannya nih ya, 3x kuadrat itu turunan dari x pangkat 3. Kemudian dikurang 12x turunan dari ini tadi 6x kuadrat. Kemudian 9x turunannya 9, 1 turunannya 0 kita nggak tulis. Kemudian kita jadikan f aksen x ini sama dengan 0, kan itu syarat untuk mencari titik atau nilai stasioner. Nah, sekarang ini kita hitung 3x kuadrat kurang 12x tambah 9 sama dengan 0 nih kan, tadi f aksen x sama dengan 0, ini f aksen x-nya. Kemudian ini kita bisa sama-sama bagi 3. Ini 3x kuadrat bagi 3x kuadrat. Kemudian min 12x bagi 3 min 4x, 9 bagi 3, 3 sama dengan 0 bagi 3, 0. Nah, ini kita faktorkan. Ini dua bilangan, kalau dijumlahkan hasilnya min 4, kalau dikali hasilnya 3 kan gitu. Ini kan A-nya 1, jadi bisa berlaku kan. Min 4 kalau dia dijumlahkan, 3 kalau dia dikalikan, bilangannya min 1 dan min 3. Min 1 ditambah min 3 min 4, min 1 kali min 3, 3. Jadi dia bisa difaktorkan, kita faktorkan supaya lebih gampang, sama dengan 0. Nah, kita cari
membuat nolnya X kurang 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1, atau X kurang 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan 3. Nah, sekarang nilai stasioner pada X sama dengan 1, seperti tadi ini X sama dengan 1, kita substitusi ke sini. Fx ini berarti 1 pangkat 3 dikurang 6x kuadrat, 6 kali 1 kuadrat ditambah 9 kali 1 ditambah 1, ini 1, ini kurang 6 min 5, min 5 tambah 9 4, 4 tambah 1 5, jadi nilai stasionernya 5 kalau x nya 1. Sekarang yang ini kalau x nya 3, kita substitusi, berarti 3 pangkat 3 dikurang 6x kuadrat 3 kuadrat tambah 9x, 9 kali 3 ditambah 1 sama dengan ini tadi 27, 3 pangkat 3 27, ini 3 pangkat 2 9, 6 kali 9 54, 27 kurang 54 min 27, 9 kali 3 27, min 27 tambah 27 0, 0 tambah 1 1, jadi nilai stasionernya pada X sama dengan 3 itu 1. Sudah ketemu ya, nilai stasionernya adalah 5 dan 1, ini 5 dan 1, titik stasionernya adalah ini 1,5 atau ini 1,5 dan 3,1. Oke, masih seperti contoh yang pertama tadi, masih sama ya, menentukan nilai dan titik stasioner. Mudah-mudahan contoh yang kedua juga bisa dipahami oleh anak-anak sekalian. Oke, sekarang kita akan melihat apa itu titik maksimum dan titik minimum dan bagaimana cara menentukannya. Sekarang kita lihat gambar, ini gambar. Menentukan titik maksimum, titik minimum, dan titik belok menggunakan uji turunan pertama diuraikan dalam sifat berikut. Titik maksimum, namanya aja maksimum, berarti titik yang paling tinggi gitu aja dari gambaran ini. Kemudian ini titik belok, ya kan? Ini kurvanya turun, kemudian di sini titik beloknya kemudian turun. Nah, kemudian dia di sini naik. Ini titik yang paling rendah atau titik minimum. Jadi untuk kurva ini kalau kita lihat maksimumnya di sini di titik ini ya, ketika f aksen A sama dengan 0, di sini titik yang paling tinggi, kemudian di titik beloknya ini juga f aksen B sama dengan 0, kemudian ini f aksen C sama dengan 0, berarti ini titik minimumnya, titik yang paling rendah. Kita sudah belajar ini kalau f aksennya bernilai positif lebih dari 0 kan kurvanya naik, ini dia kurvanya naik, kemudian di sini dia turun. Kalau dia f aksennya kurang dari 0 ini kan negatif, maka kurvanya turun, nih cocok ya kan. Kemudian dia belok di sini, makanya ini disebut titik belok. Kemudian di sini turun, ya kan, turun. Sini dia titik belok, sini turun lagi. Nah, turun ini f aksen x-nya kurang dari 0, makanya dia di sini negatif. Kemudian di sini titiknya, titik stasionernya yang minimum, ya kan. Kemudian di sini dia kurvanya naik lagi. Ini kalau f aksen x-nya aksennya lebih dari 0. Jadi kalau kita lihat gambar ini, titik maksimum ini terjadi itu pergantian dari kurva naik bertanda positif kemudian ke kurva turun bertanda negatif. Jadi kalau kita lihat dari positif kemudian f aksen A sama dengan 0 di titik stasionernya sendiri kan, kemudian kurvanya turun. Nah, kalau titik minimum dia terjadi dari kurva yang turun, ya kan, kurva turun bertanda negatif, kemudian di titik stasionernya di sini f aksennya sama dengan 0, kemudian kurvanya lagi naik positif. Jadi kalau pergantian tanda dari positif ke negatif, maka itu titiknya titik maksimum, titik stasionernya. Ini kan titik stasioner tadi kita udah belajar. Nah, kemudian kalau dia pergantiannya dari tanda negatif, kurvanya ya negatif ke positif, ya dari kurva turun ke naik, maka titiknya, titik stasionernya titik minimum. Jadi titik stasioner itu setelah kita cari, kita bisa tentukan yang mana yang maksimum dan mana yang minimum dari tanda-tandanya nanti. Kita akan lihat contoh-contohnya nanti. Sekarang kita lihat ini titik balik maksimum.
atau titik maksimum. Kita lihat ini ada kurvanya, kita buat satu-satu. Nah, ini titik A, FA ini namanya titik balik maksimum. Nah, kapan terjadi? Nah, sama seperti tadi. Nih, ketika kurvanya naik bertanda positif, kemudian F aksennya sama dengan 0 di titik stasionernya tadi, di titik ini ya kan. Kemudian kurvanya turun, F aksennya kurang dari 0, atau bahasa mudahnya ketika pergantian tandanya dari positif ke negatif. Kalau kita buat dia nanti intervalnya di garis bilangan. Kemudian titik balik minimum, kita lihat ini kurvanya, di sini kan minimum titiknya. Kalau titik minimumnya, titik stasioner ini minimum. Kapan itu terjadi? Kita lihat kalau turunan pertamanya kurang dari 0 atau kurvanya pertama turun, kemudian di sini titik stasionernya F aksennya sama dengan 0, kemudian kurvanya naik lagi, F aksennya lebih dari 0. Jadi pergantian tandanya dari negatif ke positif ya. Jadi kalau maksimum tadi dari tanda positif ke negatif, kalau dia minimum dari negatif ke positif. Nah, gitu. Kemudian titik belok naik. Jadi ini kurvanya naik, ini titiknya belok di sini gitu kan, CFC, kemudian naik lagi. Jadi di sini positif, F aksen sama dengan 0 ya. F aksen sama dengan 0, gradiennya sama dengan 0. Kemudian di sini naik lagi, F aksen lebih dari 0. Jadi ini titik belok naik positif, positif. Sedangkan titik belok turun gitu juga, ini kurvanya turun kan, F aksennya kurang dari 0, kemudian ini titik beloknya F aksen sama dengan 0, kemudian kurvanya turun lagi, jadi negatif, kemudian negatif. Jadi kalau belok naik tadi positif, positif, kalau belok turun negatif, negatif, kalau balik maksimum positif, negatif, kalau balik minimum negatif, positif. Nah, ini dia contoh atau penjelasan dari masing-masing titik balik maksimum, titik balik minimum, titik belok naik, dan titik belok turun. Oke, gambar yang ini sudah masing-masing diingat ini tanda-tandanya. Nanti kita akan melihat bagaimana mengerjakan contohnya. Nah, setelah kita menjelaskan atau melihat gambar tadi, kita bisa menemukan sifat satu atau kita bisa mempelajari sifat satu. Misalkan F fungsi yang mempunyai turunan dan F aksen A sama dengan 0. Jika nilai F aksen, berarti jika turunan pertama bertanda positif di X kurang dari A, berarti ini kurvanya naik, ya kan? Dan bertanda negatif di X lebih dari A, berarti kurvanya sekarang turun. Nah, maka A, FA disebut titik maksimum lokal atau pergantian tanda dari positif ke negatif, maka titik stasionernya disebut titik maksimum lokal. Nah, jika nilai turunan pertama bertanda negatif di X kurang dari C dan bertanda positif di X lebih dari C, maka titik C, FC, titik ini, titik stasioner ini disebut titik minimum lokal, berarti pergantian tandanya dari negatif ke positif, ya kan? Kemudian yang ketiga, jika di sekitar titik X sama dengan B tidak ada perubahan tanda nilai F aksen atau nilai turunan pertama, maka B, FB disebut titik belok horizontal. Maksudnya di sini nggak ada perubahan tanda negatif, kemudian negatif, maka titik beloknya nanti titik belok turun. Kemudian positif, positif, maka nanti titik beloknya titik belok naik gitu. Jadi kalau dia titik maksimum, perubahan tandanya positif ke negatif. Kamu ingat, kalau dia minimum, perubahan tandanya negatif ke positif. Kalau dia titik belok, tidak ada perubahan tanda negatif-negatif atau positif-positif gitu. Titik beloknya turun kalau negatif-negatif, titik beloknya naik kalau positif-positif. Nanti kita akan melihat contoh-contoh bagaimana menentukan nanti titik maksimum dan titik minimum dari sebuah fungsi atau sebuah kurva. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Tentukan titik balik maksimum dan minimum dari fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 tambah 1/2 X kuadrat dikurang 6X. Penyelesaian. Seperti biasa kita harus menentukan terlebih dahulu turunan pertama dari fungsi.
Nah ini dia 1/3 X pangkat 3 diturunkan X kuadrat. Ini kan 1/3 dikali 3, X pangkatnya berkurang 1, jadi 1/3 kali 3 itu 1. X pangkat 2 ditambah, ini 1/2 dikali 2, 1. X pangkat 2 dikurang 1, berarti X pangkat 1, 1X atau X, kemudian dikurang 6, ini 6X turunannya 6. Kemudian kita lihat syarat titik stasioner itu turunan pertama sama dengan 0, berarti X kuadrat tambah X kurang 6 sama dengan 0. Ini A-nya 1, B-nya 1, C-nya min 6. Kita faktorkan, dua bilangan kalau ditambahkan hasilnya 1, kalau dikalikan hasilnya min 6, bilangannya kan min 2 dengan 3, min 2 tambah 3 itu 1, min 2 kali 3 itu min 6, jadi X kurang 2 dikali X tambah 3 sama dengan 0, kemudian X kurang 2 sama dengan 0, ini X tambah 3 sama dengan 0, X kurang 2 sama dengan 0, tentu X sama dengan 2, atau yang ini X tambah 3 sama dengan 0, berarti X nya sama dengan min 3. Nah sekarang kita mencari titik stasionernya. Kita masukkan 2 dan min 3 ini ke dalam fungsi fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 tambah 1/2 X kuadrat kurang 6X. Ini kalau X sama dengan 2 kita masukkan 1/3 2 pangkat 3 ditambah 1/2 2 pangkat 2 dikurang 6 dikali 2, ini 2 pangkat 3 8, 1/3 kali 8 ini 8/3, kemudian ini 2 pangkat 2 ini 4, 1/2 kali 4 itu 2, ini min 6 kali 2 min 12, jadi 8/3 ditambah 2 dikurang 12 hasilnya min 7, 1/3. Kemudian untuk X sama dengan min 3 yang ini kita masukkan 1/3 min 3 pangkat 3 ditambah 1/2 min 3 pangkat 2 dikurang 6 kali min 3. Ini min 3 pangkat 3 ini min 27, 1/3 dikali min 27 min 9. Ini min 3 pangkat 2 ini 9, 1/2 kali 9, 9/2. Ini min 6 dikali min 3 itu positif 18 tambah 18, min 9 tambah 9/2 tambah 18 itu 13, 1/2. Jadi kita sudah ketemu nilai dan titik stasionernya ini kan. Jadi ada dua titik stasioner yaitu 2, min 7 1/3, ini ya 2, min 7 1/3 dengan nilai stasioner min 7 1/3, dan kemudian yang ini min 3, 13 1/2 dengan nilai stasionernya 13 1/2. Nah jadi titiknya sudah ketemu. Ini 2, min 7 1/3 dengan min 3, 13 1/2. Sekarang kita akan melihat dari dua titik ini yang mana yang merupakan titik maksimum dan yang mana yang merupakan titik minimum. Nah, uji nilai fungsi f aksen X pada garis bilangan dan beri tanda, berarti uji turunan pertama. Nah, ini dia tadi X yang kita dapat tadi 2 dan min 3 kita buat di garis bilangan. Tentu di sini yang kecil dulu kan min 3, di sini kita buat misalnya di sini 2. Kemudian di sini kita ambil satu angka, kita mau ambil berapa? Misalnya min 4, min 5, min 6, kita ambil aja yang paling dekat min 4. Kita masukkan ke sini X kuadrat tambah X kurang 6. Ini kan f aksen min 4 berarti min 4 kuadrat tambah min 4 kurang 6. Ke sini ya kan sama dengan 6, ini 16 kurang 4, 12 kurang 6 ini 6. 6 ini berarti f aksen min 4-nya 6. Berarti di sini kan di daerah sini kita buat di sini. Nah, f aksen X itu lebih dari 0. 6 ini kan lebih dari 0. Berarti di sini tandanya positif. Kita ingat pembelajaran sebelumnya, kalau di sini tandanya positif, turunan pertamanya lebih dari 0, maka ini kurvanya naik. Nah, kita buat seperti ini, kurvanya naik. Nah, sekarang di sini antara min 3 dan 2 itu kita ambil satu bilangan. Kita ambil di sini 0. Berarti kita masukkan 0 kuadrat tambah 0 kurang 6. Ini 0 kuadrat tambah 0 kurang 6 hasilnya min 6. Berarti di sini f aksen 0-nya min 6. Min 6 ini kurang dari 0, berarti f aksen X-nya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 kan berarti negatif. Kalau kemarin kita
turunan pertamanya kurang dari 0, maka kurvanya turun. Maka di sini Ibu kasih tanda turun. Ini kurvanya turun. Kemudian di sini setelah 2 itu kan kita ambil banyak, di sini kan banyak angka, kita ambil satu aja, kita ambil 3, F aksen 3, berarti 3 kuadrat tambah 3 kurang 6, 3 kuadrat tambah 3 kurang 6, ini 9 tambah 3, 12, 12 kurang 6, 6, berarti F aksen 3 nya 6, 6 ini lebih dari 0, F aksen X lebih dari 0, berarti positif kan. Kalau positif sama seperti ini, kurvanya naik. Nah, dari sini kita tahu yang mana yang maksimum, tentu yang ini, ya kan, dari positif ke negatif atau dari kurva naik ke yang turun. Sini titik stasioner ini yang maksimum, kita kasih maksimum yang ini min 3, berapa tadi, ya kan. Kemudian yang ini yang minimum, 2, yang sekian tadi. Nanti kita lihat ini kalau kita melihatnya dari garis bilangan. Sekarang kita bisa melihat dari tabel. Nah, ini dari tabel ini. Nah, sekarang ini kan X kurang dari min 3, daerah yang ini tadi kurang dari min 3, ini kan min 3. Kemudian ini min 3 sendiri, titik stasionernya ini antara min 3 dan 2. Kemudian ini 2, titik stasionernya yang minimum tadi. Kemudian ini lebih dari 2, daerah sini lebih dari 2. Sekarang turunan pertama. Untuk yang kurang dari min 3, yang ini kan positif. Kemudian kalau di titik stasioner tentu F aksennya 0, ini kan tadi 0. Ini 0. Kalau kita mau coba masukkan aja di sini min 3 kuadrat, 9 tambah min 3 ke 6, 6 kurang 6, 0, ya kan 0. Kemudian di sini antara min 3 dengan 2, antara min 3 dengan 2 kan negatif, nih negatif. Negatif, kemudian di 2 kita masukkan aja 2 di sini. 2 kuadrat 4 tambah 2, 6 kurang 6, 0. Dan pasti 0 karena turunan pertamanya 0 tadi di 2 titik ini. Kemudian lebih dari 2 di sini positif, ini dia positif. Jadi positif, 0 negatif, ini 0 positif turunan pertamanya, ya kan. Kemudian gradien, ini gradiennya ini tadi kurvanya naik. Di sini 0 berarti sini horizontal. Kemudian ini turun, ini dia turun. Kemudian ini horizontal, ini di 2. Kemudian naik lagi, ini naik. Jadi tadi kita lihat kalau tandanya dari positif ke negatif, maka titik yang di sini disebut titik maksimum. Sedangkan tandanya dari negatif ke positif, maka titiknya di sini titik minimum. Gitu. Nah, jadi ada 2 titik stasioner, yaitu 2,-7/3 dengan nilai stasionernya -7/3 dan -3,13/1/2 dengan nilai stasionernya 13/1/2 ini yang tadi yang sudah kita cari. Berarti sekarang kita mau menentukan berarti titik ini dari 2 titik ini yang mana yang maksimum. Jelas ya kan? F-3 13/1/2 merupakan nilai balik maksimum karena F aksen berubah tanda dari positif ke negatif nih ya, dari positif ke negatif. Maka yang maksimum ini yang -3,13/1/2 ini, -3,13/1/2. Sedangkan yang ini yang 2,-7/3 itu merupakan titik balik minimum. Kenapa? Karena berubah tanda dari negatif ke positif nih. Tanda dari negatif ke positif, negatif ke positif. Jadi ini titiknya minimum. Jadi 2 titik stasioner yang kita cari tadi, kita sudah bisa menentukan yang mana yang maksimum dan mana yang minimum. Jadi yang maksimum itu yang ini -3,13/1/2. Yang minimum itu yang 2,-7/1/3. Bisa dari sini, dari garis bilangan ini, bisa juga berdasarkan tabel. Nah, ini contoh yang ketiga, menentukan titik balik maksimum dan minimum. Nah, sampai di sini video pembelajaran kita. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan anak-anak bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan.